Pemirsa yang berbahagia, sebagian dari Anda mungkin sudah sering mendengar istilah kawasan rumah pangan lestari, populer dengan singkatan KRPL. Atau mungkin di antara pemirsa sudah terlibat langsung dalam kegiatan KRPL, sebab gerakan KRPL sekarang memang sudah menjadi gerakan nasional. Pengembangan KRPL menjadi sangat mendesak karena tuntutan terhadap ketersediaan pangan yang terus meningkat. Tentu saja menyebabkan utamanya adalah jumlah penduduk yang terus meningkat. Dari luas wilayah Jawa Timur yang 47.000 km persegi lebih, hampir 627.000 hektar merupakan lahan pekarangan. Potensi inilah yang akan dioptimalkan untuk mendukung ketahanan pangan. Pengertian kawasan rumah pangan lestari atau KRPL adalah kawasan pengembangan aneka tanaman, ternak atau unggas dan ikan secara terpadu di pekarangan. KRPL juga bisa dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas umum milik desa serta lahan pinggir jalan yang memungkinkan. Sedangkan pekarangan adalah lahan yang ada di sekitar rumah yang berada di dalam maupun di luar pagar, yang berdekatan dengan rumah dan dapat dikembangkan untuk komoditas pertanian. KRPL memang sudah menjadi program nasional. Bahkan di wilayah Provinsi Jawa Timur lebih ditingkatkan lagi cakupannya dan diberi nama KRPL++. KRPL++ merupakan gerakan dari dan untuk masyarakat pedesaan, mulai tingkat desa sampai dengan tingkat rumah tangga. Dalam operasionalnya, bekerja sama dengan ibu-ibu penggerak PKK, mulai tingkat provinsi sampai dengan tingkat dasawisma. Bahkan dalam KRPL++, peran koperasi wanita serta posyandu atau PAUD lebih diberdayakan. Sedangkan instansi pemerintah hanya berfungsi sebagai motivator, fasilitator, dan stabilisator terhadap gerakan tersebut. KRPL++ memang dirancang untuk lebih meningkatkan peran gerakan PKK, terutama peran koperasi wanita, poskesdes atau posyandu yang langsung bersentuhan dengan dinamika keluarga. Sebab kebijakan KRPL++ difokuskan pada tujuan meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan hidup keluarga, meningkatkan penganekaragaman pangan, meningkatkan pendapatan keluarga, meningkatkan kualitas gizi keluarga, menumbuh kembangkan ekonomi kreatif di setiap desa. Pemerintah
Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai kebijakan untuk membangun KRPL++ di seluruh desa dan kelurahan di wilayah Jawa Timur. Untuk tahun 2014, KRPL++ akan dilaksanakan di 114 desa atau kelurahan. Jumlah ini berada di 38 wilayah kecamatan dan tersebar di 35 kabupaten kota, kecuali Kota Madiun, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya. Sekali lagi, KRPL di Jawa Timur menjadi sangat spesifik karena pengelolaannya diintegrasikan dengan tim penggerak PKK, Koperasi Wanita atau Kopwan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM, Poskesdes atau Posyandu, Pembinaan dan Penyuluhan, Kebun Bibi Desa atau KBD, dan Pasar Desa. Dengan dasar pola integrasi inilah akhirnya lahir KRPL++. Secara garis besar, kegiatan dalam KRPL spesifik ini dikelompokkan dalam dua kegiatan utama, yaitu kegiatan kawasan rumah pangan lestari plus, kegiatan pokok pengembangan kawasan rumah pangan lestari plus. Kegiatan awal yang menjadi titik ungkit keberlanjutan KRPL berikutnya adalah tahap persiapan dan penumbuhan. Tahapan yang dilakukan di tahun pertama ini meliputi: pertama, pemberdayaan masyarakat, sosialisasi pengembangan kawasan rumah pangan lestari, pemberian stimulan, pemanfaatan stimulan, pembinaan, pelatihan, telaah lapangan, pendampingan serta kemitraan dengan swasta. Yang kedua, pengembangan sistem ketahanan pangan mencakup kegiatan pengembangan kebun bibi desa atau KBD, pengembangan intensifikasi pekarangan, pemanfaatan hasil pekarangan. Selanjutnya di tahun kedua adalah tahap pengembangan. Tahap ini meliputi penguatan kelembagaan usaha yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Pada tahap pengembangan ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak lagi memberikan bantuan stimulan, sebab kebutuhan modal untuk pengembangan usaha akan difasilitasi guna menjalin hubungan dengan lembaga perbankan, khususnya Bank UMKM Provinsi Jawa Timur. Adapun kegiatan pokok pengembangan kawasan rumah pangan lestari plus meliputi identifikasi kebutuhan stimulan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim teknis provinsi bersama-sama tim teknis tingkat kabupaten. Sosialisasi. Mereka yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi antara lain penanggung jawab kegiatan tingkat kabupaten atau kota, ketua Pokja 3, tim penggerak PKK kabupaten atau kota se-Jawa Timur,
tim penggerak PKK desa atau kelurahan, camat, kepala desa atau lurah, ketua PKK desa atau kelurahan, pendamping tingkat desa atau kelurahan. Pelatihan teknis para pendamping. Pelatihan teknis dilaksanakan di tingkat provinsi. Peserta pelatihan adalah semua pendamping dari 114 desa dan kelurahan di 35 kabupaten atau kota. Pemberian hibah dalam bentuk benih sayuran meliputi kangkung, sawi, cabai besar, cabai kecil, terong, tomat, selada, kacang panjang, mentimun, bayam, paria, gambas. Bibit buah-buahan meliputi pisang dan pepaya. Bibit unggas atau ternak meliputi itik, ayam buras, kelinci. Bibit ikan lele. Sarana produksi berupa greenhouse, kandang ayam, kolam ikan lele, selang plastik, pompa air, mesin penetas, polybag, pupuk kandang, pakan ternak, pakan ikan. Pelatihan manajemen. Pelatihan manajerial ini dilakukan di seluruh Jawa Timur. Peserta pelatihan terdiri dari tim penggerak PKK kabupaten atau kota, ketua tim penggerak PKK desa atau kelurahan, pendamping kabupaten atau kota, pendamping tingkat desa atau kelurahan. Lomba KRPM guna memotivasi pembangunan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, maka diadakan lomba KRPL antar kabupaten atau kota se-Jawa Timur. Persyaratan lomba. Pertama, diusulkan oleh kabupaten atau kota dari hasil seleksi terhadap lokasi KRPL di wilayah masing-masing. Kedua, penilaian meliputi kebun bibit desa yang aktif membibitkan benih atau bibit untuk diberikan atau dibeli sendiri oleh kelompok. Frekuensi pemberian bibit dari KPD dan jumlah rumah tangga yang terlibat. Aktivitas pendamping dalam membina lokasi KRPL. Buku-buku yang dimiliki kelompok dan aktif diisi. Pelaporan oleh masing-masing pendamping desa. Peran aktif Bupati atau Wali Kota, Kepala Instansi Ketahanan Pangan Kabupaten atau Kota, Camat, Kepala Desa, atau Kepala Kelurahan dalam membina lokasi KRPL. Komposisi juri lomba berasal dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, BPTP Jawa Timur, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, dan Bapeda Provinsi Jawa Timur. Pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan secara berjenjang, berkala dan tepat waktu, sehingga apabila terjadi permasalahan dan penyimpangan terhadap kegiatan,
dapat segera diambil tindakan korektif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam pengembangan kawasan rumah pangan lestari ada 4 prinsip pokok yang harus menjadi perhatian, yaitu: prinsip pertama, ketersediaan lahan. Ketersediaan lahan dikelompokkan dalam 2 golongan. A. Lahan luas. Pada lahan yang luas dapat diusahakan berbagai komoditas tanaman, ternak, dan ikan. Bahkan berbagai komoditas ini bisa dilakukan secara terpadu. Artinya, hampir semua usaha mulai tanaman sumber karbohidrat, buah-buahan dan sayur, tanaman obat-obatan, tanaman perkebunan, pemeliharaan ternak, pemeliharaan ikan, semuanya dapat dilaksanakan bersama-sama dalam satu wilayah. B. Lahan sempit. Pada lahan sempit dapat dipilih beberapa jenis tanaman, ternak, dan ikan sesuai agroekologi yang ada. Sedangkan untuk tanaman buah dan sayuran hanya dipilih 2-3 jenis yang cepat menghasilkan. Alternatif lain untuk pemanfaatan lahan sempit dapat menggunakan vertikultur. Prinsip kedua yaitu biaya rendah atau hemat biaya. Selama ini rata-rata kemampuan menghasilkan dan meningkatkan produksi pekarangan harus didukung dengan biaya yang cukup. Namun, melalui KRPL diharapkan penggunaan biaya minimal tetapi dapat diperoleh hasil yang optimal. Prinsip ini diwujudkan dalam hal mengurangi penggunaan pupuk buatan dan meningkatkan penggunaan pupuk alam berupa pupuk kandang, pupuk hijau atau kompos yang dapat diusahakan sendiri, menekan serendah mungkin penggunaan pestisida, membuat bibit sendiri, menggunakan tenaga kerja anggota keluarga, menggunakan teknologi tepat guna. Prinsip ketiga, berkesinambungan. Bahan pangan merupakan kebutuhan pokok yang mendasar untuk kelangsungan hidup anggota keluarga. Oleh karena itu, kemampuan dalam penyediaan pangan yang berkesinambungan perlu ditingkatkan. Dengan kata lain, masyarakat dan keluarga harus selalu memiliki bahan pangan yang dibutuhkan dari hasil produksi sendiri. Salah satu cara yang wajib ditempuh adalah melalui peningkatan pemanfaatan pekarangan, sehingga diharapkan dapat membantu keluarga dalam menyediakan pangan yang mudah dan murah. Prinsip keempat, menentukan komoditas yang akan dikembangkan. Mengingat pemanfaatan pekarangan bertujuan untuk memperbaiki kualitas menu makanan masyarakat, maka komoditas yang dikembangkan harus bernilai gizi tinggi dan disukai oleh masyarakat setempat. Contoh komoditas yang dapat dikembangkan sebagai berikut. 1. Tanaman pangan dan hortikultura, misalnya sumber karbohidrat, jagung, ubi jalar, ubi kayu, umbi-umbian lain, dan sorghum. Sumber vitamin dan mineral dari buah-buahan, pepaya dan pisang.
Sumber vitamin dan mineral dari sayuran, cabai, terong, tomat, mentimun, kacang panjang, bayam, kangkung, kecipir, pare, caisip, dan gambas. 2. Peternakan. Ternak hendaknya dipilih dari jenis ternak yang mempunyai sifat mudah dipelihara, biaya murah namun produksinya tinggi. Di samping itu hasilnya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Ternak yang cocok adalah ayam buras, itik, dan kelinci. 3. Perikanan. Ikan yang dibudidayakan di pekarangan dipilih dari jenis ikan yang mempunyai sifat mudah dipelihara, tersedia di daerah setempat, tidak memerlukan biaya tinggi, disukai oleh masyarakat, dan hasilnya dapat dikonsumsi secara berkelanjutan guna meningkatkan gizi masyarakat. Jenis ikan yang cocok untuk dikembangkan dan dibudidayakan di kolam pekarangan adalah ikan lele. 4. Perkebunan. Tanaman perkebunan yang dapat dikembangkan di lahan pekarangan adalah kelapa dan tanaman obat-obatan. Kelapa merupakan bahan makanan yang bergizi tinggi. Daging buah kelapa mempunyai kandungan protein, lemak, karbohidrat, dan beberapa unsur vitamin serta mineral. Air kelapa mempunyai kandungan protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan asam askorbat. Tanaman obat. Sudah lama diketahui bahwa tanaman obat bermanfaat untuk bahan baku jamu, obat, minuman segar, dan bumbu masak. Jenis yang dapat dikembangkan antara lain jahe, temulawak, lengkuas, kunir, dan kapulaga. Komoditas sayuran, ikan, dan unggas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak sekedar memberikan bantuan, namun juga disertai dengan pendampingan dalam teknik budidayanya, sehingga masyarakat atau komunitas di wilayah KFPL mampu menerapkan teknik bercocok tanam sesuai anjuran. Berikut ini adalah petunjuk atau teknik budidaya komoditas. Tomat, lombok, kacang panjang, terong, sawi, selada, kangkung, pari, bayam, gambas, mentimun, pepaya, dan pisang. Buku petunjuk teknik budidaya untuk KFPL bisa di-download di bkp.jatimprof.go.id. Sedang berikut ini adalah petunjuk atau teknik budidaya komoditas ikan lele dengan kolam terpal, ayam buras, itik, kelinci, pemanfaatan mesin tetas telur.
Seperti halnya komoditas sayuran, petunjuk teknik budidaya ikan dan ternak ini juga bisa di-download di bkp.jatimprof.go.id. Pemanfaatan hasil KRPL++ yang utama adalah untuk dikonsumsi. Hal ini sudah jelas dicanangkan dalam tujuan utama KRPL, meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan hidup keluarga, meningkatkan penganekaragaman pangan, dan meningkatkan kualitas gizi keluarga. Apabila produktivitas KRPL sudah semakin terjamin, sebagian hasil juga disumbangkan ke Posyandu. Di sini terkandung tujuan untuk meningkatkan kualitas gizi balita. Dalam upaya menumbuh kembangkan ekonomi kreatif di setiap desa, hasil dari KRPL juga diarahkan untuk dijual. Tentu saja, kebijakan ini diambil apabila hasil panen KRPL sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Hasil panen KRPL adalah produk istimewa, sebab pertanaman di wilayah KRPL cenderung sebagai pertanian organik. Lebih istimewa lagi adalah bebas pestisida, sehingga sangat tepat bagi pertumbuhan balita di bawah koordinasi Posyandu. Di beberapa wilayah Jawa Timur, KRPL telah mampu membangkitkan motivasi masyarakat untuk membangun kedaulatan pangannya secara mandiri. Ini adalah beberapa wilayah KRPL yang berhasil. Apabila Anda memerlukan penjelasan yang lebih rinci tentang KRPL++, silahkan hubungi alamat ini. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Jalan Gayung Kebonsari 173 Surabaya, kode pos 60235, telepon 031 82 80 879.